Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Deswira Salsabila Putri, dan teman-teman semua bisa memanggil aku Kak Salsa. Aku adalah mahasiswa jurusan Teknik Sipil di Universitas Bina Nusantara, atau yang biasa disebut dengan BINUS University, yang berlokasi di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Aku merupakan bagian dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan HIMTES. Salam kenal ya adik-adik semua. Teman-teman semua, jadi hari ini aku akan menceritakan tentang salah satu bangunan yang paling terkenal di Cina. Kira-kira Anda bisa tebak nggak hari ini aku mau bahas bangunan apa? Nah teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang Great Wall of China. Great Wall of China adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di dunia loh. The Great Wall merupakan bangunan terbesar dalam hal panjang, luas, dan massa yang dibangun oleh manusia dan memiliki panjang lebih dari 20.000 km yang menjadikan bangunan ini sebagai tembok terpanjang di dunia. Terletak di Cina Utara, tembok besar Cina merupakan simbol yang paling terkenal di negara Cina dan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang ditetapkan pada tahun 1987. Meskipun tembok besar ini tidak pernah secara efektif mencegah penjajah memasuki Cina, namun tembok tersebut berfungsi sebagai simbol kekuatan abadi peradaban Cina. Pada awalnya, tembok besar Cina dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad 3 sebelum Masehi. Bangunan ini dibangun sebagai cara untuk mencegah serangan dari masyarakat nomaden yang barbar. Oh iya teman-teman, bagi yang belum tahu apa itu arti kata barbar, barbar adalah manusia yang dianggap biadab atau primitif. Contohnya, seperti orang-orang yang tidak punya sopan santun. Bagian tembok besar yang paling terkenal dan paling terpelihara dibangun pada abad ke-14 hingga 17 Masehi, yaitu di bawah pemerintah dinasti Ming. Bangunan ini dibuat dengan sebagian besar tanah dan batu. Tembok tersebut membentang dari pelabuhan laut Shanghai-Guan di lautan Cina sepanjang lebih dari 4,8 km ke arah barat, yakni di provinsi Gansu. Diperlukan waktu ribuan tahun untuk membentuk tembok ini. Dibuat di zaman berbagai dinasti dan kaisar, dan selama proses pembuatannya telah menelan korban yang diakibatkan karena adanya sistem kerja paksa. Tembok ini telah mulai dibangun sebelum dinasti Qin berkuasa. Tepatnya dibangun pertama kali pada zaman musim semi dan musim gugur pada 722 sebelum Masehi. Ketika dinasti Qin berkuasa, Kaisar Qin Shi Huang meneruskan kembali pembangunan dan pengokohan tembok yang telah dibangun sebelumnya. Sepeninggalan Kaisar Qin Shi Huang, pembuatan tembok ini sempat terhenti dan baru dilanjutkan kembali pada zaman dinasti Sui. Terakhir, pembuatan tembok dilanjutkan pada zaman dinasti Ming. Bentuk tembok yang sekarang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara adalah hasil pembangunan dari zaman dinasti Ming. Bagian paling terkenal pada tembok besar Cina yang sering dikunjungi oleh turis adalah area Badaling, terletak 70 km di barat Laut Beijing, yang mana sempat dibangun kembali pada akhir tahun 1950-an. Tembok besar Cina dibangun dengan menggunakan batu besar yang disisipi dengan tanah dan batu pecahan. Material yang digunakan untuk membuat tembok raksasa beda-beda sesuai periode dinasti. Sebelum batu bata ditemukan, tembok besar dibuat dari tanah, batu, dan kayu. Karena pembangunannya selalu membutuhkan sumber daya yang banyak, para pekerja memanfaatkan bahan-bahan yang seadanya. Saat melewati gunung, batu gunung akan dipergunakan. Pada saat membangun di tanah datar, tembok dibuat dari tanah yang diceburkan, dan jika melewati padang gurun, bahan yang digunakan adalah rerumputan campur pasir dan ranting-ranting pohon konifer. Pada masa dinasti Qin, teknologi belum maju, sehingga material yang digunakan adalah tanah atau tanah campuran kerikil.
Pada masa itu, struktur benteng belum didirikan. Beberapa bagian tembok hanya terdiri dari gundukan batu-batu besar. Pada masa dinasti Han, bahan tanah dan batu seperti masa sebelumnya masih umum digunakan. Pada masa dinasti Tang, batu bata sudah diproduksi. Namun karena mahal, hanya terbatas pada gerbang kota dan tembok yang dekat. Baru pada zaman dinasti Ming, teknologi pembangunan tembok sudah lebih maju. Namun, baru pada pertengahan periode dinasti tersebut, batu bata berkualitas diproduksi. Batu bata lebih baik daripada tanah atau batu kerikil karena lebih ringan, tahan beban, dan lebih efektif dalam waktu yang cepat. Batu masih dipakai, terutama untuk fondasi, pinggiran luar dan dalam gerbang dikarenakan lebih kuat daripada batu bata. Adukan batu kapur dengan beras ketan efektif sebagai semen yang padat merekat batu bata. Fungsi dari didirikannya tembok besar Cina adalah untuk membentengi kekaisaran Cina kuno dari serangan bangsa Mongolia dari arah utara. Di samping itu, tujuan lainnya adalah untuk mengamankan jalur sutra, yaitu bisnis utama pada masa itu. Pada zaman kuno, tembok besar yang dibentuk berliku-liku serta memanjang menyusuri puncak pegunungan hampir sama sekali mustahil untuk ditaklukkan oleh musuh, karena gunung dan lereng yang menjadi dasar tembok terlalu sulit untuk dapat didaki oleh musuh, sehingga tembok ini merupakan sebuah kubu pertahanan yang sangat bagus. Teman-teman semuanya, sekarang aku mau ngasih tahu tentang beberapa fakta unik dari bangunan ini nih. Yang pertama, yaitu tembok besar Cina tidak dapat terlihat dari bulan. Salah satu mitos populer yang beredar seputar tembok besar Cina adalah bahwa bangunan ini terlihat dari ruang angkasa, bahkan dari bulan. Well, untuk sebuah bangunan bersejarah, tembok besar Cina memang luar biasa. Sayangnya, tembok kebanggaan masyarakat Tiongkok ini tidak terlihat dari luar angkasa, apalagi dari bulan. Salah satu penyebabnya karena bangunan ini cenderung menyatu dengan lanskap sekitarnya, ditambah dengan jarak antara permukaan bumi dengan stasiun luar angkasa sangat jauh, membuat tembok besar Cina tidak bisa dilihat dari luar angkasa. Fakta unik yang kedua yaitu nama aslinya ternyata bukan The Great Wall of China. Kita mengenal bangunan ini sebagai bangunan The Great Wall of China, yang kita terjemahkan berarti tembok besar Cina. Sedangkan beberapa negara barat menyebutnya dengan The Chinese Wall alias tembok Cina. Tapi di Tiongkok sendiri, orang-orang justru memiliki nama lain. Alih-alih menyebutkan The Great Wall of China, mereka menyebut tembok bersejarah ini dengan nama Walin Changcheng. Dalam bahasa Mandarin, Wali Changcheng sendiri memiliki arti tembok panjang 1000 mil. Fakta unik yang ketiga yaitu tembok besar Cina lebih panjang dari Sungai Nil. Salah satu alasan mengapa tembok ini begitu penting bukan karena sejarahnya, melainkan karena panjangnya yang tidak tanggung-tanggung dengan tinggi 6 meter. Tembok besar Cina memiliki panjang 21.196 km. Dengan ukuran sepanjang ini, tembok besar Cina bahkan lebih panjang dari 3 sungai terpanjang di dunia, yakni Sungai Nil, Sungai Amazon, dan Sungai Yangtze dijadikan satu. Fakta unik yang keempat yaitu butuh sekitar 1.800 tahun untuk membangun tembok ini. Terbentang sepanjang 21.196 km dan melintasi 9 provinsi. Tembok besar Cina sebenarnya adalah sekumpulan tembok yang disambungkan menjadi satu. Pembangunan tembok besar Cina dimulai pada dinasti Zhou pada tahun 1046 hingga 771 sebelum Masehi. Setelah kekuatan dinasti Zhou Barat berakhir, dinasti Qin kemudian menghubungkan semua tembok menjadi satu. Pembangunan ini dimulai dari tahun 259 hingga 210 sebelum Masehi. Pembangunan dilanjutkan oleh dinasti Han menggunakan bahan berkualitas baik dengan tujuan untuk mempertahankan negara. Pembangunan tembok besar Cina baru benar-benar dikerjakan dengan serius saat dinasti Ming berkuasa. Dari tahun 1368 sampai 1644.
Hasilnya, mereka berhasil membangun tembok sepanjang 5.500 mil, sekaligus merawat tembok yang dibangun pada dinasti-dinasti sebelumnya, sehingga kita bisa melihatnya hari ini. Fakta unik yang kelima, yaitu pembangunannya menelan korban jiwa hingga 400.000 jiwa. Membangun sekumpulan tembok dan menghubungkannya menjadi satu bukanlah pekerjaan mudah. Selain membutuhkan waktu lama, mereka juga membutuhkan banyak pekerja. Diperkirakan ada sekitar 1 juta pekerja yang berpartisipasi dalam pembangunan tembok besar Cina. Sebagian besar dari mereka adalah tentara dan petani. Ternyata, narapidana dan tawanan perang juga dipekerjakan secara paksa dalam proyek pembangunan. Untuk membedakan para tawanan dengan pekerja asli, petugas mencukur rambut habis para tawanan dan mengintapkan wajah mereka. Tidak cukup sampai di situ. Beberapa bagian tubuh tawanan juga diikat dengan rantai untuk memastikan mereka tidak kabur kemana-mana. Dan sama seperti pembangunan bangunan besar lain di masa lalu, pembangunan tembok besar Cina juga menelan setidaknya 400.000 korban jiwa yang meninggal saat bekerja. Fakta unik yang keenam, yaitu 1/3 bangunan tembok telah hilang. Percaya atau tidak, dulu tembok ini memiliki ukuran jauh lebih panjang lagi. Diperkirakan 1.200 mil atau 1/3 bagian tembok Cina telah hilang karena erosi dan kerusakan yang terjadi di beberapa bagian tembok. Hal ini diperparah dengan revolusi budaya yang terjadi dari tahun 1966 hingga 1976. Di bawah pemerintahan Mao Zedong, ribuan orang melucuti batu bata yang ada pada tembok besar Cina dan digunakan untuk membangun rumah. Fakta unik yang ketujuh, yaitu menggunakan tepung beras sebagai pengganti semen. Tembok besar Cina dibangun dengan menggunakan tepung beras sebagai salah satu bahan utamanya. Tentu saja, tidak semua bagian tembok besar Cina dibangun dengan menggunakan tepung beras, melainkan bagian tembok yang dibangun pada masa dinasti Qin pada masa pemerintahan Kaisar Qin Huang tahun 220 sampai 206 sebelum Masehi. Dia menggunakan tepung beras ketan sebagai pengganti semen, sedangkan batu batanya sendiri berasal dari campuran tanah, batu, dan kayu. Dan fakta unik yang terakhir yaitu Genshin Han pernah membobol tembok besar Cina. Tembok besar Cina dibangun bukan tanpa alasan. Selain menjadikan sebagai pembatas antar negara, tembok ini juga digunakan sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Sayangnya, usaha tersebut tidak selalu berhasil. Pada kenyataannya, beberapa pasukan pernah membobol tembok besar Cina di masa lalu, termasuk pasukan Genshin Khan yang berhasil menguasai beberapa bagian tembok. Juga pasukan Manchuria yang berhasil melewati tembok dan menjatuhkan dinasti Ming pada abad ke-17. Itulah tadi beberapa fakta menarik tentang tembok besar Cina. Bukan cuma panjang yang bikin betis kalian pegal, ternyata tembok besar Cina juga menyimpan fakta yang tidak pernah kita duga, bukan? Termasuk soal tepung beras ketan sebagai pengganti semen. Selanjutnya, aku akan menayangkan sebuah video dari YouTube yang dapat menambah penjelasan tentang The Great Wall of China. Selamat menyaksikan, teman-teman!
Sebelum penutup, aku mau ngasih teman-teman 5 soal pilihan ganda nih, dengan tujuan supaya aku bisa tahu kalau teman-teman semua sudah mengerti sama apa yang aku udah jelasin tadi. Soal pertama, di mana lokasi bangunan The Great Wall of China? Jawaban yang benar adalah C, Cina. Soal kedua, pada abad berapa tembok ini dibangun? B, 3 sebelum Masehi. Soal yang ketiga, nama asli dari bangunan ini adalah... Jawaban yang benar adalah B, Wanlin Chan Chan. Soal keempat, berapa banyak korban yang meninggal pada saat proses pembangunan ini? Jawaban yang benar adalah C, 400.000 jiwa. Soal yang kelima, apakah benar dalam proses pembangunan tembok ini menggunakan tepung beras sebagai pengganti semen? Ya, jawaban yang benar adalah A, benar. Sekian penjelasan tentang The Great Wall of China dari aku ya teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih karena kalian semua sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Dan semoga informasi yang telah dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Selanjutnya, kita akan pindah negara ke India yang akan dipandu oleh Kak Prama. Dadah teman-teman semuanya.